kesempatannya, mari, Bu Ana kita akan melakukan coaching pada rukol kali ini. Saya sebagai coaching dan Bu Ana sebagai coach. Selamat siang Bu Ana, apa kabar? Sehat-sehat ya Bu Ana? Selamat siang Bu Rati. Iya nih, puji Tuhan baik dan sehat-sehat semua. Alhamdulillah Bu Ana, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Ngomong-ngomong kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu Ana? Itulah Bu Rati, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Rati ada waktu? Mohon maaf loh Bu Rati jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Oh insya Allah kalau untuk Bu Ana ada Bu, jangan sungkan. Ibu, saya tidak merasa terganggu oleh Bu Ana kok. Waduh, terima kasih ya Bu Rati sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini belakangan saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa Bu Ana yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Ibu ingin dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi juga sih dari masalah ini. Oh iya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu Ana. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silakan diceritakan. Bu Rati ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya, saya ingat. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa Bu Ana? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Ana mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu Rati. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa, Bu? Itu Bu Rati, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Ngomong-ngomong proses mengajar yang bagaimana, Bu Ana? Apakah Bu Ana dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Ana terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dari buku referensi perpustakaan, buku digital, dan lain sebagainya. Tidak harus buku teks yang ada dalam kelas. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Ngomong-ngomong kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu Ana lakukan di dalam kegiatan proses mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu Rati, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Ana tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok. Sebenarnya itu sudah bagus sih Bu Ana. Kemudian soal output menurut Bu Ana bagaimana hasilnya saat Ibu guru Ana mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya Bu Ana bersama bahwa karakter dalam profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga sih ya Bu Rati. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Dan sama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang masih belajarnya masih kurang maksimal juga. Nah, itu Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Setelah saya pikir ada benarnya juga ya Bu Ratih ya. Iya Bu, jadi ngomong-ngomong setelah Bu Ana bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Hmm,
Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu Rati. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Ana merasa sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Ana merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Bu. Karena Bu Ana tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingati ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu Rati. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah Bu Ana bisa merefleksi dengan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalkan Bu Ana dipanggil dan ditegur kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah sebenarnya terjadi. Saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Ana dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya Bu Ana, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Ana selanjutnya? Iya, Bu Rati. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini dulu, Bu Rati. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus sekali Bu Ana. Kira-kira Bu Ana apakah masih ada hal yang akan Ibu lakukan selain itu? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Bu. Mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu Rati. Oh iya, baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya seperti yang tadi saya sudah bilang, saya akan melakukan apa yang sudah saya lakukan. Mungkin saya akan melakukan setiap saran yang sudah diberikan oleh Bapak Pengawas dan kepala sekolah kita nanti. Baik, wah subhanallah luar biasa ya Bu Ana, langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Iya, puji Tuhan, Bu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Ana pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk melakukan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Ibu? Iya, Bu Rati, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, dan mudah-mudahan besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya, Bu Ana, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Guru Ana butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran yang lain, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Ana. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya Bu Ana, dan Bu Ana dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman.
Iya Bu Rati, amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu Rati. Iya, amin Bu Ana. Jadi semua sudah selesai ya Bu Ana, sudah lega ya Bu Ana. Oh iya Bu, kebetulan hari ini saya ada janji juga dengan para murid anak wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Baik Bu Ana, silahkan Bu Ana Terima dilanjutkan. kasih. Terima kasih Bu Rati.